Halo Sosius, pernahkah kamu berpikir mengapa cara kerja kapitalisme terasa semakin mengatur kehidupan manusia? Lalu, bagaimana modal bekerja membentuk hidup kita? Dulu, banyak orang mengira modal hanya berupa uang dan alat produksi. Pandangan inilah yang membuat Humphrey McQueen bertanya-tanya, apa itu modal yang sebenarnya? Ia memiliki pandangan bahwa modal bukan cuma uang dan alat produksi, tetapi hubungan antara manusia, barang, dan kekuasaan. McQueen mengkritik pandangan lama mengenai modal. Ia menegaskan bahwa modal selalu melekat pada manusia dan benda. Dalam sejarahnya, kapitalisme berkembang karena modal melekat pada uang, mesin, bahan baku, dan komoditas. Semuanya terlibat sebagai bagian yang menggerakkan kapitalisme. Kini, bukan hanya barang yang menjadi komoditas, tenaga, waktu, jasa, bahkan data pribadi juga dapat menjadi sumber keuntungan jika dijual. Ketika mesin berhenti, barang menumpuk, dan tenaga kerja yang menganggur, krisis ekonomi akan muncul karena modal macet dan berhenti bergerak. Di era sekarang, banyak perusahaan dan negara sangat bergantung pada utang dan kredit. Angka ekonomi terlihat naik, tetapi risikonya juga semakin tinggi. Terlihat stabil, tetapi sebenarnya mudah runtuh kapan saja. Perkembangan teknologi membuat modal berubah bentuk menjadi lebih cepat. Kini, aplikasi, platform, dan layanan digital menjadi komoditas utama. Akibatnya, hubungan sosial kita pun ikut berubah. Banyak hal kini diukur berdasarkan nilai tukar, bukan nilai kemanusiaan. Di masa depan, modal mungkin bisa makin tak terlihat. Namun, semakin kuat mengatur kehidupan melalui teknologi dan kecerdasan buatan. Kapitalisme digital bisa mengubah semua aktivitas manusia, mulai dari scrolling, chatting, hingga streaming menjadi sumber keuntungan baru. Kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dengan memastikan teknologi digunakan untuk kepentingan publik dengan adil dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat literasi digital, masyarakat bisa menilai teknologi secara bijak dan memahami cara kerjanya, sehingga dapat mencegah dominasi sistem kapitalisme digital. Jika McQueen melihat dunia digital saat ini, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk memahami kapitalisme dan perubahan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.